Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum muslimun. Wa ayatun, dan tanda kekuasaan Allah lahum, bagi mereka, al-lail adalah malam, naslahu minhun nahara, kami tinggalkan siang dari malam, fa idzahum muslimun, maka dengan itu mereka berada dalam kegelapan. Tanda Allah itu adalah malam. Dari malam Allah ganti siang itu dengan malam. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum muslimun. Sebelum saya jelasin, saya tanya dulu, mana yang lebih utama, siang apa malam? Mana yang lebih utama, siang apa malam? Malam apa siang? Bener. Kenapa malam, Ja? Mana yang lebih utama, siang atau malam? Malam. Yang jawab siang, angkat tangan. Satu, tuh, ada. Kenapa siang lebih utama dibanding malam? Malam buat begadang, siang buat tidur. Itu ciri orang-orang tasawuf. Malamnya dipakai ibadah, paginya pas habis selesai sholat duha tidur. Itu ciri orang-orang tasawuf. Ibnu ini mengamalkan qillatun naum, sedikit tidur di malam, tapi ngebanyakinnya di siang. Kadang zuhur ketinggalan. Itu tasawuf apa kebluk. Jadi orang-orang yang bergerak nanti gini, ada hidayah, ada nihayah, ada bidayah. Ya, ada apa? Hidayah, ada nihayah, ada bidayah. Nanti di lain kesempatan kalau ada waktu saya jelasin 3 kalimat itu. Saya dulu ngaji kitab Al-Hikam, Sarah Al-Hikam. Guru saya ngejelasin itu. Kata-kata hidayah, nihayah, wal bidayah. Ini orang-orang yang bergerak di bidang suluk kepada Allah. Orang yang melakukan suluk disebut salik, orang yang menempuh jalan Allah. Orang-orang tersebut qillatun naum wa qillatul kalam wa qillatul aql. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong. Ngomong tuh nggak banyak, kecuali ketika kebenaran, kebaikan yang diomongin. Sisanya lebih baik diam. Kalau kita nggak, ngomong yang baiknya dikit, ngomong yang nggak ada manfaatnya banyak. Orang kita mah kebanyakan ngomong, apa aja diomongin. Coba kalau kongko nggak berasa, tiba-tiba udah sampai malam, apa aja dikongkoin. Kalau ditanya mana yang lebih utama, malam apa siang? Mana yang lebih utama? Malam. Kenapa Reja malam? Tidur. Oh gitu. Ibadah kali sholat tahajud.
Ayadullu ala qudratina, yang menunjukkan atas kekuasaan kami, wa wahdaniyatina, dan kemahaesaan kami, anna nangza'ul yauminal laili, bahwa kami lucuti hari itu karena adanya malam. Fahum, maka bagi mereka, dakhiluna fi zulmah, berada dalam kegelapan. Ketika diganti siang menuju malam, maka mereka masuk dalam kegelapan. Fa in qila al-lailu afdalu am min nahar, ketika dikatakan mana yang lebih utama, malam atau siang, maka jawabannya begini. Al-jawabu, maka jawabannya ketika ditanya mana yang lebih utama, malam apa siang, al-lailu afdalu, malam itu lebih utama, li'annahu khuliqa minal jannati wan nahara minan nari, karena sesungguhnya malam diciptakan dari surga, sedangkan wan nahari, siang, minan nari, dari api neraka. Mana kalau ditanya mana yang lebih afdal, siang apa malam, jawabannya mah. Kenapa? Karena malam, khuliqal lail, diciptakan malam, minal jannah, dari surga, wan nahara minan nari, dan siang dari api neraka. Kenapa begitu? Fannahara, karena siang, mahallul maksiat, tempatnya segala maksiat, wallailu, dan malam, mahallul istighfari, tempatnya orang-orang memohon ampun, wal uzri wan nadamah, dan mengemukakan alasan dan penyesalan. Kata kitab ini, kenapa malam lebih utama? Selain malam karena diciptakan dari surga, malam juga tempatnya orang mohon ampun nama Allah, tempatnya orang muraqabah, tempatnya orang dekat kepada Allah. Dengerin, malam itu tempatnya orang murojaah, mengharap kepada Allah. Malam itu tempatnya orang muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Malam juga tempatnya orang-orang mahallul istighfar, tempatnya orang-orang memohon ampun. Makanya orang-orang yang bergerak di dalam jalan suluk, justru malam itu tidur cuman sekedar tarkud darurah, supaya menghilangkan darurahnya saja, supaya besok kuat. Makanya orang yang tidur niatnya tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, berpahala. Orang yang tidur niatnya buat menguatkan badan, besok ibadah, maka jadi pahala tidurnya. Tidurnya dikit orang-orang yang bergerak dalam jalan muraqabah kepada Allah, tidur tapi dikit. Mau tidur jam berapa juga tetap bangunnya jam segitu. Beda sama kita, tidur sore ya siang bangunnya, tidur malam apalagi, asal subuh dibangunin, bangun nyender di tembok, cocok. Ya, kalau udah tahu tanggung jawab kepada Allah, ada kewajiban sholat subuh, mau jam berapa tidurnya, mesti bangun, karena itu hak Allah yang dipinta kepada manusia. Saya baru tidur Pak Ustadz, enggak peduli. Siapa suruh lu baru tidur? Saya habis kongko Pak Ustadz. Ya, kongko silakan,
sepanjang yang diobrolin ilmu. Wih, ngobrolinnya ilmu, kongkonya ngobrolin ilmu. Maka itu ngaji, itu manfaat. Tapi ketika waktunya sholat subuh, bagi orang-orang yang ketinggalan tahajud, rugi sebetulnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu kenapa malam menjadi lebih utama dibandingkan siang. Wal lailu yasturul uyuba, dan malam tempat ditutupnya aib oleh Allah. Wan nahara yaksipul uyuba, sementara siang tempat dibukanya berbagai aib. Fal lailu sayrul asikina ilallah, malam adalah perjalanan para perindu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa malam lebih utama? Karena malam tempat ditutupnya aib sama Allah. Itulah kenapa orang pada tidur, ditutup aibnya. Tapi ketika siang dibuka aibnya, yang gak sholat ditampakin orang. Sholat Jumat banyak yang sholat, yang gak sholat juga bang. Bulan puasa, hari pertama, hari kedua warung tutup. Seminggu pertama pada puasa rajin. Minggu kedua mulai ada orang yang keluar dari soto tangkar pagi-pagi. Ambil nginin gigi. Tahu tuh orang nanya alamat tuh habis makan. Tapi biasanya kalau habis dari soto tangkar pegangin gigi mah. Ngaku ditanya sama bininya puasa. Alhamdulillah nih masih puasa. Ini lemes banget kayaknya. Padahal paginya dia puasa di tempat kerjaan menjengak ya. Apa tahu sih kalau digadoin. Sampai di rumah mengakunya puasa. Orang-orang yang puasa bukanya sedikit, dia yang kagak puasa ngebadok apa jadi makanin. Biasanya begitu. Allah karim. Siang tempat dibuka aibnya. Tukang-tukang dagang yang kemudian memberatkan timbangan, yang melakukan penipuan, yang melakukan riba, adanya di siang hari. Aib-aib dibuka oleh Allah. Orang-orang yang pakai rok mini kan ketahuannya siang. Naik angkot, depannya orang perempuan pakai rok mini. Kita depan yang nggak dilihat, kelihatan. Melengos mulu juga. Bagaimana? Begitu. Wan nahara suku ahli dunia, dan siang itu adalah pasarnya ahli dunia. Jadi kalau mau ngelihat orang ahli dunia, sibuk siang. Ahli dunia. Tapi kalau mau ngelihat orang ahli akhirat, sibuknya kapan? Wal lailu suku ahli akhirah. Orang-orang yang mencapai akhirat justru sibuknya di waktu malam. Kalau kalian mau lihat, jamaah mau lihat siapa ahli dunia, dia yang cuma sibuk di siang hari, lantas di malamnya nggak sibuk. Sholat ditinggalkan, ngaji ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, subuh kesiangan. Ahli dunia. Sementara kerja nggak pernah mau ketinggalan, takut gajinya dikurangin, tapi sholat sering ditinggalin karena nggak kerasa. Bener? Betul nggak? Sering ngerasa rugi kalau nggak berangkat kerja karena punya potongan gajian. Tapi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berangkat ke pengajian. Begitu ya? Benar? Sering ngerasa rugi kalau nggak berangkat ke sekolah karena ketinggalan pelajaran. Sering nggak merasa rugi kalau sholat ditinggalkan. Padahal amal yang diterima, diperiksa oleh Allah adalah sholatnya. Begitu. Kita sering ngerasa rugi untuk perkara-perkara dunia, tapi tidak seiring sejalan merasa ruginya untuk urusan akhirat.
ada satu kalimat sebagai penutup pengajian malam ini. Saya singkat saja. Faya ayyuhal ghafiluna, wahai orang-orang yang lalai. Hal sami'tum, apakah engkau tidak mendengar kalaman nabiikum, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hasratahu, betapa ruginya liman doyya al-laila bil ghaflah, orang-orang yang menyiakan waktu malam. Wa ya nadamatahu liman azhaban nahara bil maksiyah, alangkah menyesalnya orang-orang yang menggunakan siang untuk bermaksiat. Allah, ingatlah annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la ya'riku sahibal aini, tidak akan membakar pemilik dua mata. Aina tabki fil lail min khasyatillahi ta'ala, mata yang pertama, mata yang menangis di waktu malam karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang kedua, wa ainun la tanamu minas sahari fisabilillahi ta'ala, mata yang tidak tidur karena berjaga dalam rangka berjihad, beribadah di jalan. Maksud tidak tidur di sini bukan berarti sepanjang malam tidak tidur, tapi maksudnya menyedikitkan tidur. Mata yang menyedikitkan tidur di waktu malam, kemudian sibuk buat ibadah di waktu, dua mata itu yang kemudian tidak akan masuk dan dibakar oleh api neraka. Mata yang pertama, mata yang menangis di waktu malam karena takut kepada Allah. Mata yang kedua, mata yang begadang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak santri sini matanya nggak kena api neraka karena sering begadang di waktu malam. Allah, coba kalau dialihin begadangnya buat ilmu, buat ngapalin, mata begitu yang nggak bakal kena api neraka. Tapi mata yang main HP mulai ketahuan sekarang, matanya mulai merah, mulai bintitan, ada gitu. Aduh, ya Allah. Itu mata-mata yang begadang karena cahaya HP. Ya Allah kan. Sayang betul begitu. Tapi saya juga termasuk orang yang suka main HP di waktu malam. Cuma bedanya, saya nyetel video biasanya kisah Tuan Guru Sekumpul keramatnya. Saya sering nonton sampai kadang lupa jam 2. Kadang-kadang saya dengar pengajian Gus Baha, kadang-kadang sampai jam 2. Nonton pengajiannya saya dengerin gitu. Sayang kalau waktunya digunain cuma buat main game. Sayang waktunya digunain kalau cuma buat perkara-perkara yang layan, tidak ada manfaat. Bahkan sayang kalau cuma buat dipakai buat ngobrol, apalagi ngobrolnya tidak disebutkan nama Allah, tidak disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka obrolannya lebih busuk daripada bau bangkai. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Maka wa ayatul lahumul lail, wa ayatul lahumul, mana tadi? Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahara fa idzahum muslimun. Maka Allah jadiin malam itu buat tanda kebesaran Allah. Ini sebagai kesimpulan terakhir. Kalau malaikat itu kalau malam suka keliling, ngelihat mana hamba-hamba Allah yang sedang ibadah. Maksudnya pengen ditulis oleh malaikat itu kebaikannya. Ngelihat ke kampung ini, oh Indra lagi zikir, Ibnu, Masya Allah, Ibnu lagi sholat tasbih, Picong lagi berak.
Ayo anak-anak santri, Pak Ustadz udah berkali-kali bilang, sayang waktu, gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.